Mulai yo. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi satu dua. wabarakatuh. Selamat malam. Belum, belum, Mohon izin belum, kami belum. dari kelompok 12 anggota Habib Maulana Akbar NIM 1. Recording in progress. Ulangi nggak? Ulang. Ulangi. Recording stopped. Ya. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 anggota Habib Maulana Akbar NIM 124220022 dan Andreas Nathaniel Montilalu NIM 124220020. Di sini kami akan mempresentasikan SKPL dari Sistem Informasi Lebu Ireng. Ya, untuk di sini kami klien kami yaitu Lebu Ireng Production, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan barang dan jasa khususnya untuk keperluan acara dan event yang menyediakan berbagai layanan penyewaan yang berupa sound system, lighting, dan lain-lainnya sebagai layanan hiburan. Kemudian untuk requirement yang dibutuhkan, ini ada fitur-fitur. Yang pertama, fitur login yang memungkinkan pemilik masuk ke sistem dengan username password, dan kemudian fitur menyimpan data barang. Kemudian fitur penyewaan yang memungkinkan pemilik mencatat barang yang dipesan. Kemudian untuk kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Untuk kebutuhan fungsional, yang pertama login dan manajemen akun. Yang kedua, manajemen data barang. Ketiga, penyewaan barang. Yang keempat, pembuatan laporan. Dan untuk kebutuhan fungsionalnya ada keamanan, yaitu enkripsi data. Yang kedua ada kinerja, yaitu respon cepat. Yang ketiga ada ketersediaan dan keterbatasan. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, kemudahan pengguna. Yang keenam ada portabilitas. Ini ada karakteristik pengguna, yaitu hak akses yang dimiliki hanya oleh pemilik usaha yang memiliki hak akses penuh terhadap pemantauan hasil penataan inventaris dan peminjaman barang. Kemudian lanjut ke flowchart. Ini ada flowchart kebutuhan fungsional yang sedang berjalan. Maksudnya proses bisnis yang sedang berjalan. Yang pertama dimulai, kemudian masuk kepada pemilik menerima permintaan sewa dari pelanggan, kemudian pemilik memeriksa ketersediaan barang, dan ketika barang tersedia, maka pemilik akan menerima pembayaran, kemudian pemilik menerima proses penyewaan. Ketika barang tidak tersedia, maka pemilik akan melaporkan kepada pelanggan dan proses akan dikembalikan ke pemilik menerima permintaan dari pelanggan. Kemudian lanjut ke direksionalnya. Di sini terdapat entitas pemilik, dan kemudian ada proses sistem informasi Lebu Ireng. Data-data barang, login dan sewa dikirim ke sistem informasi, kemudian akan dikembalikan lagi ke pemilik. Kemudian untuk level 1 terdapat 3 proses, yaitu login, pencatatan barang, dan penyewaan. Dari pemilik masuk ke data login masuk ke proses login, kemudian data login disimpan ke database data user. Dan kemudian data barang dimasukkan ke data store data barang.
yang akan dilanjutkan ke penyewaan. Kemudian dari penyewaan akan dimasukkan ke data store data penyewaan. Ini ada level 2 dari proses login dari pemilik untuk menginputkan username dan password ke proses cek data login, yang kemudian data akan diverifikasi masuk ke dalam data store data user, dan kemudian akan dilanjutkan ke menu utama ketika data sudah terverifikasi. Kemudian ada level 2 dari edit data barang. Dari pemilik akan menginputkan data barang dan masukkan ke dalam proses input data barang. Kemudian data barang akan dimasukkan ke edit data barang ketika ingin mengedit, dan dilanjutkan ketika ingin hapus dapat menghapus data barang. Yang semua data akan dimasukkan ke data store data barang. Untuk edit data sewa kurang lebih sama seperti edit data barang. Ada 3 proses input data sewa, kemudian bisa mengedit, kemudian sewa selesai. Dan data-data sewa akan dimasukkan ke dalam data store data penyewaan. Untuk ERD terdapat 3 entitas, yaitu pemilik, barang, dan penyewaan, dengan atribut-atribut sebagai berikut. Dengan proses mengolah data barang, mengolah data sewa. Untuk entitas pemilik terdapat password, kemudian di data barang ada kode barang, dan kemudian di penyewaan ada nomor pinjam. Dilanjutkan ke RAT, terdapat tabel user, tabel barang, dan tabel peminjaman. Dan primary key ada ID user, kemudian kode barang, dan nomor pinjam. Oke, baik, selanjutnya akan kita lanjutkan untuk antarmuka atau UI dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Kita akan masuk pertama ke halaman dashboard dari aplikasi kita. Di halaman dashboard ini akan menampilkan semacam katalog dari data-data barang yang kita punya. Misalkan di sini kita memiliki tenda, panggung, dan sound system. Di dalam sini ada terlihat jumlah data barang, data stok, dan barang masuk serta barang keluar. Itu didapat dari fungsi untuk menampilkan data barang. Terus fitur selanjutnya ada, kita bisa melihat data-data barang yang ada, kita bisa melakukan edit dan juga hapus untuk data barang yang ada. Misal kita hapus data barang tertentu, kita akan mendapatkan notifikasi dan bisa dihapus. Selanjutnya untuk tambah data barang, fungsinya sudah bisa kita jalankan. Misal kita masukkan sebuah barang dengan spesifikasi yang, terus kategorinya, kondisi, kita sudah bisa melakukan tambah data barang, dan kita lihat di data barang sudah bertambah. Terus selanjutnya ada fitur barang masuk, yang setelah kita tambah data barang, kita akan melihat barang yang masuk. Misal kita punya tenda dengan spesifikasi yang berbeda, dengan tanggal masuk yang berbeda, akan dicatat oleh sistem. Kemudian kita dapat menambahkan barang masuk dari data barang dan data supplier yang sudah kita punya. Misal kita tadi sudah menambahkan sound system, kita akan masukkan jumlah sound system itu sebanyak 12, terus tanggal masuknya kita inputkan secara otomatis, submit, maka data barang masuk sudah bertambah di sini di paling atas. Selanjutnya untuk data keluar,
itu data keluar akan bertambah jika admin sudah melakukan pencatatan untuk peminjaman. Nah, sementara itu ada data peminjaman. Nah, ini data-data yang akan kita panggil lagi ke data barang keluar. Nah, ini kita bisa melakukan proses untuk jika barang sudah dikembalikan, maka kita akan bisa proses. Nah, peminjaman sudah dikembalikan, maka barang keluar akan berkurang di stoknya. Nah, stoknya akan kembali ke sound system, akan menjadi utuh lagi. Dan untuk peminjaman juga ada fitur memasukkan peminjaman jika ingin melakukan pinjam. Terus kita sudah bisa memasukkan semua fiturnya dan juga beberapa error handling yang kita tambahkan jika pinjam melebihi kapasitas barang, maka akan dibatalkan jumlah pinjam. Nah, maka kita lihat data yang baru sudah ada di atas. Kemudian ada fitur tambahan yaitu ganti password jika admin kemudian lupa menggunakan password. Oke, mohon maaf sebelumnya mungkin kita melupakan salah satu fitur yaitu fitur login, yang mana fitur login ini sudah berjalan jika kita masukkan username admin dan password 123. Kita bisa melakukan login untuk sistem kita. Dan juga ada fitur logout yang sudah kita sebutkan. Semua fitur berjalan dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.